motor siklus kerja di motor diesel Pata ini yaitu terjadi 2 kali putaran poros sengkol dan 4 kali terjadi gerakan naik turun piston dan 1 kali putaran poros hubungan. Maka piston yang pertama yaitu piston bergerak dari TMA ke TMB, yaitu terjadi langkah hisap. Piston bergerak dari TMA ke TMB, katup masuk mulai membuka dan sehingga terjadi kevakuman pada silinder, sehingga udara yang berada pada saringan udara akan masuk melalui ketup masuk dan piston bergerak sampai ke TMB. Setelah sampai ke TMB, piston akan bergerak lagi menuju TMA, itu merupakan langkah kompresi. Kedua katup tertutup sehingga tekanan udara pada silinder akan meningkat, sehingga suhu udara juga meningkat kurang lebih sebesar 500 derajat Celcius. Dan pada 15 derajat sebelum TMA, minyak pada bahan bakar akan mengalir melalui keran bahan bakar dan diteruskan ke bus pump. Bus pump ini berfungsi untuk menaikkan tekanan udara yang semulanya kurang lebih 1 bar menjadi kurang lebih 180 sampai 200 bar. Dan tekanan udara yang 200 bar tersebut akan diteruskan ke injektor. Dan injektor akan mengkabutkan bahan bakar ke ruang bakar. Dan 2 derajat sebelum TMA terjadi ledakan karena bahan bakar telah banyak dikabutkan ke ruang bakar, sehingga terjadi ledakan tersebut, maka piston akan bergerak menuju TMB. Dan ini merupakan langkah usaha. Dan pada akhir langkah usaha, connecting rod akan mengubah putaran gerakan lurus menjadi gerakan putar dan diteruskan ke poros sengkol. Selanjutnya, piston bergerak dari TMB ke TMA dan katup buang mulai membuka, sehingga sisa pembakaran atau asap pembakaran akan keluar menuju knalpot. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan cara kerja antara mesin diesel dan mesin bensin. Yang pertama itu pada langkah hisap. Pada mesin diesel yang dihisapnya ke dalam ruang bakar hanyalah udara saja. Sedangkan pada mesin bensin yang dihisap adalah campuran antara bahan bakar dan udara. Selanjutnya itu pada langkah kompresi. Pada mesin diesel, udara lah yang dikompresikan hingga udara menjadi bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Sedangkan pada mesin bensin yang dikompresikan adalah campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya itu pada langkah usaha. Pada langkah usaha motor diesel, injektor akan mengkabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Sedangkan pada mesin bensin, busi akan menyalakan campuran antara udara dan bahan bakar. Selanjutnya itu pada langkah buang. Pada motor diesel, gas sisa pembakaran akan dibuang melalui exhaust manifold. Sedangkan pada motor bensin sama juga begitu, yaitu gas sisa pembakaran akan dikeluarkan melalui exhaust manifold. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara motor diesel tipe direct injection dan tipe indirect injection. Yang pertama saya akan menjelaskan tipe indirect injection. Pada tipe indirect injection terdapat 2 buah ruang bakar, yaitu ruang bakar tambahan dan ruang bakar utama. Di sini juga terdapat 2 tipe ruang bakar tambahan. Yang pertama yaitu tipe kamar depan atau free combustion chamber dan kamar pusar atau street chamber. Yang pertama saya akan menjelaskan tipe kamar pusar, yaitu street chamber. Beginilah konstruksinya. Pada tipe ini udara yang dikompresikan oleh piston akan masuk ke dalam kamar pusar dan injektor akan menginjeksikan bahan bakar. Di sini di ruang bakar ini bahan bakar tidak akan terbakar semuanya dan sebagian bahan bakar akan diteruskan ke ruang bakar utama dan disinilah terjadinya proses pembakaran. Selanjutnya itu tipe kamar depan atau free combustion chamber. Pada tipe kamar depan
injektor akan menginjeksikan bahan bakar ke dalam kamar depan, dan bahan bakar tidak akan terbakar semuanya, melainkan sisa bahan bakar akan diteruskan ke dalam ruang bakar utama, dan disitulah terjadinya proses penyempurnaan dari pembakaran. Keuntungan dari kamar depan yaitu pemakaian bahan bakar akan lebih luas, mudah dalam pemeliharaan, dan ini menggunakan tipe nozzle. Kerugiannya yaitu biaya pembuatan lebih tinggi, diperlukan sater yang lebih besar, dan pemakaian bahan bakar yang lebih boros. Untuk tipe kamar pusat atau camber, keuntungannya yaitu dapat dicapai kecepatan mesin yang tinggi, tingkat kecepatannya lebih luas. Bila tipe motor diesel yang kedua yaitu tipe direct injection. Pada tipe direct injection atau penginjection langsung ini, injektor akan langsung menggabungkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Ruang bakarnya yang terdapat di antara silinder head dan piston. Pada tipe direct injection ini terdapat 3 jenis ruang bakar, yaitu tipe multi spherical, semi spherical, dan spherical. Keuntungan dari tipe ini yaitu konstruksi dari kepala silindernya lebih sederhana dibandingkan dari tipe indirect injection. Sedangkan kerugiannya yaitu karena tekanan yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan tipe indirect, maka suara yang dihasilkan oleh direct injection akan lebih besar dibandingkan dari tipe indirect injection. Bila di sini saya akan menjelaskan konstruksi dari motor diesel. Yang pertama yaitu komponen dari motor diesel. Komponen pertama yaitu silinder head, yang silinder head, silinder block, piston, connecting rod, timing gear, selanjutnya crankshaft dan flywheel. Selanjutnya yaitu sistem pelumasan pada mesin diesel. Yang pertama yaitu oil pan atau kanter. Yang kedua yaitu pompa oil pump atau pompa oli. Yang ketiga yaitu oil filter. Dan selanjutnya sistem pendinginan pada motor diesel. Selanjutnya sistem pendinginan pada motor diesel. Yang pertama yaitu radiator, yang kedua termostat, water pump, valve, dan selanjutnya sistem intake dan exhaust pada motor diesel. Yang pertama itu air cleaner atau saringan udara. Yang kedua itu intake manifold. Selanjutnya exhaust manifold. Selanjutnya itu exhaust pipe dan muffler. Sistem bahan bakar pada motor diesel. Yang pertama yaitu injection pump. Yang kedua yaitu feed pump. Yang ketiga itu injection nozzle atau injektor. Selanjutnya itu fuel tank, fuel filter, dan water sedimenter. Ini water sedimenter. Selanjutnya yaitu sistem kelistrikan. Pertama itu motor starter, yang kedua glow plug, dan yang ketiga alternator. Sekian penjelasan saya mengenai konstruksi motor diesel. Sekian penjelasan dari saya mengenai motor diesel. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 0 friends.